Warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan, yakni dengan dimohon kepada seluruh jamaah Masjid AR Fahrudin agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kemudian alhamdulillah jumlah infak Jumat pekan lalu sebesar Rp2.715.400. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang bertindak selaku khatib pada Jumat kali ini, yang terhormat Al Ustadz Dr. M. Nurul Humaidi MAG, dan yang bertindak selaku imam Saudara M. Salim Akbar, dan yang bertindak selaku muazin Saudara Fikri Rabuna. Kepada yang terhormat Al Ustadz Dr. M. Nurul Humaidi MAG kami persilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الميعاد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib mengajak kita semua, khususnya diri khatib secara pribadi dan para hadirin sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan takwa yang dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling baik ketakwaannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tauhid adalah inti dari keimanan. Keimanan adalah inti dari agama. Oleh karena itu perbincangan tentang tauhid seringkali menjadi tema yang sangat menarik dan sering dibicarakan oleh para ustaz, para khatib, para mubaligh dalam berbagai kesempatan. Tauhid kepada Allah atau tauhidullah rupa-rupanya sering dibahas dari perspektif tauhid fil ibadah, tauhid dalam peribadatan, dan agak jarang tauhid yang dibahas dari aspek kemuamalahan atau tauhid al-fil muamalah. Oleh karena itu dalam kesempatan yang sangat singkat ini
khatib ingin mengajak para hadirin sekalian untuk merenungkan kembali implementasi tauhid dalam kehidupan nyata, dalam relasi kita dengan sesama manusia. Itulah tauhid fil muamalah. Dalam konteks ini ada satu konsep yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW yang tentu untuk kemudian disampaikan kepada kita semua orang-orang beriman, yaitu konsep yang sangat inti dalam ajaran agama kita, yaitu at-tazkiyah, pensucian. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dia membangkitkan di tengah-tengah kaum nan ummi seorang rasul untuk membacakan ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, walaupun sebelumnya mereka dalam keadaan sesat. Ayat ini menegaskan satu konsep yang sangat penting untuk kita renungkan, yaitu pensucian, at-tazkiyah. Dalam kesempatan yang lain, dalam ayat yang lain Allah SWT menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang mensucikan dirinya dan celakalah orang yang mencemarinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, implementasi tazkiyah dalam konteks membangun tauhid yang kuat dalam kehidupan sehari-hari bisa diwujudkan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pensucian diri, tazkiyatun nafs. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu bangsa Arab jahiliyah itu adalah bangsa yang kotor. Kepercayaan kepada Allah telah dicemari dengan pemujaan terhadap berhala dan benda-benda alam. Ekonomi masyarakatnya dikotori dengan penindasan yang kuat atas yang lemah. Kesewenang-wenangan orang yang kaya terhadap orang yang miskin. Keserakahan orang-orang yang berada terhadap orang-orang yang melarat. Kebudayaan mereka dinistai dengan kerendahan akhlak, penghinaan atas wanita, perbudakan sesama manusia, dan pemujaan terhadap hawa nafsu. Peralihan mereka adalah peralihan rimba. Yang kuat selalu benar, yang lemah selalu salah. Agama mereka pun adalah agama yang kaya dengan upacara-upacara, namun miskin dengan penghayatan. Kemudian Allah SWT membangkitkan sosok yang agung, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah orang suci, diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Ia lahir dari keluarga yang soleh, keluarga yang mengurus, memelihara dan menjaga Baitul Atiq, Baitullah yang suci. Kepada masyarakat yang kotor itu kemudian ditiupkannya angin kesucian. Ia mengajak masyarakatnya untuk mengingat kembali nama Allah dan memujanya. Ia mengingatkan manusia bahwa diri mereka telah tercemari akibat terlalu mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ia menyatakan dirinya sebagai pelanjut pejuang-pejuang kemanusiaan sepanjang sejarah, penerus para anbiya, pewaris perjuangan Ibrahim dan Musa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Sungguh berbahagialah orang yang mensucikan dirinya lalu mengingat Tuhannya dan memujanya. Tetapi kalian utamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal.
Yang ini sungguh terdapat pada suhuf terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit kemudian bangsa Arab itu berubah. Mereka memilih kesucian walaupun harus bergelimang darah ataupun kehilangan nyawa. Lihatlah Sumayyah misalnya. Ia bersama suaminya Yasir dan anaknya Ammar memeluk Islam. Ia bersihkan akidahnya dari kemusyrikan. Namun akibatnya ia dianiaya, dipukuli, dipanaskan di tengah padang pasir yang membakar. Padahal Sumayyah ketika itu adalah seorang wanita tua yang renta dan lemah. Sumayyah pun bertahan. Abu Jahal kemudian datang dengan membawa tombak di tangan. Ia memaksa Sumayyah untuk mengucapkan kata-kata kufur. Waktu itu pun Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan berita kepada Sumayyah. Rasul yang mulia karena melihat penderitaan Sumayyah mengizinkannya untuk mengucapkan kalimah kufur asal hatinya tetap beriman. Apa jawab Sumayyah, hadirin? Sumayyah berkata, "Ablighu anni Rasulullah SAW, inna Sumayyah allati taharallahu qalbaha la tastati'u an talusa lisanaha bi kalimatil kufr." Sampaikan salamku kepada Rasulullah, sesungguhnya Sumayyah yang telah Allah sucikan hatinya dengan iman tidak akan mampu mengotori lidahnya dengan kata-kata kufur. Abu Jahal pun marah. Kemudian ia menusukkan tombaknya ke rahim Sumayyah. Maka Sumayyah menjadi orang yang pertama syahid di dalam sejarah Islam. Inilah tazkiyatun nafas. Inilah pensucian diri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tazkiyah yang harus kita wujudkan adalah tazkiyah al-farj, pensucian moral, pensucian kehormatan. Diriwayatkan bahawa pada suatu hari ada seorang wanita datang menemui Rasulullah dan ia berkata, "Ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni." Ya Rasulullah, aku sudah berzina, maka sucikanlah aku. Wanita ini meminta Rasulullah untuk menghukumnya dengan hukuman mati. Rasulullah SAW menolaknya dan menyuruhnya untuk datang keesokan harinya. Esoknya ia datang meyakinkan Rasulullah bahwa ia betul-betul telah hamil. Kata Rasulullah, "Pulanglah engkau sampai engkau melahirkan anakmu." Setelah ia melahirkan, ia datang lagi dengan membawa bayi merah yang dibungkus kain. Rasulullah yang mulia pun masih menolaknya. "Pulanglah engkau, susukan anakmu itu sampai engkau sapi dia." Setelah sekian lama, hadirin, ia datang lagi dengan membawa bayi dan sekedar roti, dan ia berkata, "Haza ya Rasulullah, qad fatamtuhu wa qad akala ta'am." Ini wahai Rasulullah, sudah aku sapi dia dan dia sudah dapat makan makanan. Nabi SAW kemudian menyuruh sahabat untuk melawat anak wanita itu. Kemudian dengan ketetapan hati kemudian Rasulullah menetapkan hukuman rajam. Ketika darahnya membersit dan mengenai wajah Khalid bin Walid, Khalid ketika itu memaki-maki wanita itu. Melihat Khalid yang begitu memaki-maki wanita itu, Rasul berkata dengan murka, "Mahlan ya Khalid, fawalladhi nafsi biyadihi, laqad tabat taubatan, law tabaha sahibu muksin law ghafira lahu." Celaka engkau Khalid, demi zat yang diriku ada di tangannya. Wanita ini telah bertobat dengan satu tobat yang begitu suci, sehingga kalau ada pendosa besar yang bertobat dengan tobatnya, Allah akan mengampuni dosanya. Wanita ini, hadirin, tidak sanggup hidup memikul dosa. Ia memilih mensucikan dirinya dengan hukuman Islam. Ia memilih bertobat kepada Allah SWT. Inilah tazkiyatul fard. Inilah pensucian kehormatan. Inilah pensucian moral. Yang ketiga yang harus kita sucikan adalah harta kita, atau disebut dengan tazkiyatul mal, penyucian harta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tengok wanita lain dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah Az-Zahra. Diriwayatkan bahawa ketika Al-Hasan dan Al-Husain sedang jatuh sakit,
Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib bernazar untuk melaksanakan puasa selama 3 hari. Pada saat mereka melakukan nazarnya itu, taulah bahwa Fatimah tidak ada makanan untuk berbuka. Kemudian Ali suaminya mengambil bulu domba dari seorang Yahudi untuk dipintal dengan upah 3 sok gandum. Pada hari pertama, Fatimah menyelesaikan 1/3 dari pekerjaannya itu dan ia memperoleh 1 sok gandum. Lalu ia memasaknya dan kemudian membuat 5 potong roti. Tepat ketika mereka hendak berbuka, ada seorang muslim yang miskin berdiri di pintu rumahnya. Ia berkata, "Wahai keluarga Muhammad, aku ini orang Islam yang miskin. Berikanlah makanan kepadaku. Semoga Allah menjamu kalian dengan hidangan surga." Fatimah kemudian menyerahkan seluruh makanan yang telah siap untuk disantapnya itu, dan ia menghabiskan malamnya dalam keadaan lapar. Pada hari yang kedua dan ketiga terjadi peristiwa yang sama. Hanya saja pada kali itu yang muncul adalah tawanan muslimin dan anak yatim. Inilah tazkiyatul mal. Inilah pensucian harta. Harta diperoleh dengan kerja keras yang halal. Tetapi betapapun senangnya ia memiliki harta, tetapi ia lebih mengedepankan untuk menginfakkannya buat mereka yang lebih menderita, yang lebih melarat dan lebih sengsara. Demi kesucian, mereka tidak sanggup makan di tengah-tengah tangisan orang lain yang kelaparan. Dan yang ketiga, tazkiyatul sultah, pensucian kekuasaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Islam tidak dilarang buat berkuasa, tetapi yang dilarang ialah mencemari kekuasaan dengan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan golongan. Mensucikan kekuasaan berarti mendahulukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tengok seorang penguasa yang dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dididik dengan tuntunan wahyu dan pedoman sunnah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ia membagikan harta Baitul Mal hanya kepada mereka yang berhak. Pernah satu hari Agil, saudaranya, memintanya lebih daripada haknya karena anak-anaknya sedang menderita. Lalu Ali berkata, "Datanglah engkau nanti malam, engkau akan kuberi sesuatu." Malam itu juga Agil datang menemui Ali. Lalu Ali berkata, "Hanya ini saja yang dapat aku berikan untukmu." Agil kemudian segera menjulurkan tangannya untuk memegang pemberian Ali. Tiba-tiba ia menjerit, meraung seperti sapi yang dibantai. Rupanya ia tidak sadar bahwa ia sedang memegang besi yang menyala. Dengan tenang Ali berkata, "Itu besi yang dibakar api dunia. Bagaimana kelak aku dan engkau dibelenggu dengan rantai jahanam?" Inilah tazkiyatus sultah. Inilah pensucian kekuasaan dari pencemaran kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok dan golongan. Dan Ali, hadirin, sebagai penguasa, memilih hidup sangat sederhana daripada memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan keluarganya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita merenung untuk kita mewujudkan latihan tazkiyah, latihan kesucian dalam rangka membangun tauhid kepada Allah pada ranah muamalah, pada ranah sosial. Sumayyah memilih ditusuk tombak daripada mencemari lidahnya dengan kalimah-kalimah kufur. Marilah kita periksa lidah kita. Tidakkah kita dengan mudah mengobrol makian kepada orang lain, menyebarkan fitnah, menggunjing-gunjing kejelekan orang lain? Tidakkah kita seenaknya saja menyakiti perasaan orang lain, bahkan mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham, dan membangga-banggakan kefasikan kita? Periksalah hati kita. Tidakkah kita sering memelihara di dalamnya rasa dengki, takabur,
iri hati, perasaan dan niat jelek. Periksalah hidup kita. Bukankah kita sering mendahulukan kesenangan dunia, kemewahan hidup, walaupun dengan mengotori kehormatan kita? Fatimah memilih diri dan keluarganya lapar daripada membiarkan orang lain lapar demi kesucian dirinya. Tetapi kita sering mencemarkan harta kita dengan merampas hak orang lain, dengan menyalahgunakan wewenang, dengan mengorbankan kepentingan orang banyak. Ali menyuruh Agil menyentuh api yang menyala agar merasakan betapa nistanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Marilah kita merenung sejenak untuk kita berlatih tazkiyah, mensucikan diri dalam aspek-aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu secara terus-menerus melakukan proses pensucian diri dalam rangka membangun tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama menundukkan jiwa dan raga kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Kita memohon kepada Allah agar kita dapat mengarungi hidup ini dalam naungan kasih sayang dari doa Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita segera dibebaskan dari musibah pandemi yang sudah lama melanda di sekitar kita, dan akhirnya kita juga memohon kepada Allah agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sighara. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal muttaqin was salihin siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma alif baina qulubil mu'minin Allahumma alif baina qulubil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'annal bala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan am baladina hada Indonesia khassa وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وعمرتنا وتقبل كل عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.